Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat channel Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang ringan, entah itu masalah yang berat maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Senin, hari Selasa, sampai batas waktu hari Rabu ya. Untuk tanggalnya sendiri ya tanggal 12, tanggal 13 sampai batas waktu tanggal 14. Tetap masih di 3 hari ke depan, tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk poin yang terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga general reading. Artinya apa? Artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu tidak tepat, apalagi tidak resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa sobat, karena ini kan general reading, energinya luas mengacak, kan seperti itu. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Maka kalian yang konsul secara pribadi ataupun privat dengan saya akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih tepat, juga lebih mengena. Oke ya. Untuk temanya sendiri ya, saya akan mengambil sebuah tema ya. Lagi saya akan mengambil sebuah tema, situasi dan kondisimu saat ini seperti apakah? Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi, inilah situasi dan kondisimu. Nah, nanti kita akan bacakan seperti apakah situasi dan kondisi kalian untuk saat ini. Kira-kira seperti itu ya. Ya, silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami ya. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat untuk asmara Pisces dulu 3 hari ke depan. Pisces asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk strength,
ada wanita menaklukkan singa ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Queen of Pentacles, itu ada ratu sedang memandang koin nih. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Pisces ya. Ini muncul strength asmara kalian. Artinya apa? Artinya di sini saya merasakan bahwa mungkin ya sebagian besar ini, meskipun tidak semua ya, ini sebagian besar dari sahabat Pisces ini kelihatannya barusan mengalami sebuah peristiwa ataupun mengalami di mana kondisi tentang adanya suatu problem ya. Jadi kurang bisa stabil, mungkin secara keharmonisan, kebahagiaan, saling menyayangi, saling mencintai, itu mungkin di sini sempat terganggu gitu loh. Artinya apa? Ya artinya ketika saya mengatakan sempat terganggu di sini artinya ya ada konflik, ya ada perselisihan mungkin sama pasangan. Cuman di sini saya menangkap energi kalian meskipun belum adanya suatu kestabilan, meskipun dihantam sebuah problem, ini kelihatannya banyak juga ini dari kalian yang berusaha untuk ikhlas, yang berusaha untuk bersabar sembari mempertahankan dan artinya suatu perjuangan kembali di sini. Artinya apa? Artinya di sini kalian tidak mau diam, kalian mau berusaha untuk bisa menyetabilkan di sini. Ada perjuangan di sini. Juga ada suatu doa-doa mungkin ya yang sedang kalian lantunkan di sini. Kelihatannya di sini akan bagus ya. Yang lagi sedang bermasalah katanya akan bisa kembali damai, akan kembali pulih. Karena jelas sekali lagi sedang menunjukkan bahwa asmara kalian adanya suatu masalah dan bermasalah, kira-kira seperti itu. Kenapa saya mengatakan asmara Pisces ini kelihatannya barusan mengalami sebuah peristiwa ataupun di mana kondisi ada suatu problem. Ini jelas sobat ya, karena kartu confirm kalian muncul petunjuk Queen of Pentacles. Artinya di sini adanya suatu renungan ya. Adanya suatu pemikiran bagaimana agar bisa kembali damai, bagaimana agar bisa kembali rukun lagi di sini. Jadi jelas di sini menggambarkan kekonsentrasian juga, dan istilahnya itu di sini juga menggambarkan suatu langkah kehati-hatian agar ketika ada masalah itu cepat kembali damai ya. Ketika tidak ada masalah ini kelihatannya Pisces sedang berusaha betul-betul ya untuk bisa menjaga agar tidak terjadi konflik lagi, kira-kira seperti itu di sini ya. Ya, untuk kartu pekerjaan ataupun karir, kartu utama kalian muncul petunjuk 7 koin, seseorang sedang memandang 7 tumpuan koin. Dikonfirmasi sama kartu 4 tongkat, itu 4 tongkat ya. Terus ada seperti bunga sama sepasang kekasih itu ya, membawa bunga. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Pisces ya. Ini kelihatannya banyak dari sahabat Pisces yang terkadang adanya suatu renungan, meskipun tidak semua ya. Ini kebanyakan besar sahabat Pisces ini adanya suatu renungan, adanya suatu apa ya, kekonsentrasian, mungkin adanya suatu angan-angan juga kapan bisa stabil ya, dalam hal mungkin pencapaian target lah, terwujudnya harapan impian, bahkan kesuksesan keberhasilan. Jadi banyak energi kalian yang tertangkap di sini. Kalian itu kebanyakan besar adanya suatu renungan. Apakah tidak ada unsur kestabilan untuk masalah pekerjaan, untuk masalah karir Pisces? Di sini ada, cuman yang mungkin direnungkan Pisces, cuman yang diinginkan Pisces itu mungkin lebih adanya suatu perkembangan ya. Mungkin lebih adanya suatu peningkatan ataupun perbaikan-perbaikan, sehingga apa? Sehingga di situ tercipta minimal pencapaian target lah. Itu yang diinginkan sahabat Pisces. Apakah Pisces di sini akan bisa berhasil ya? Khususnya di 3 hari ke depan. Kalau menurut apa ya? Kalau menurut petunjuk kartu sih di sini insya Allah kan bagus ya tentang seputar Pisces, masalah pekerjaan ataupun karir, karena di sini menggambarkan suatu kebahagiaan, suatu perubahan, suatu keinginan yang kuat untuk menuju masalah perkembangan ini kelihatannya akan ada ya, akan ada kejutan juga di sini. Kira-kira seperti itu ya. Lanjut dulu di masalah keuangan ataupun rezeki Pisces. Ini kartu utama kalian muncul petunjuk di Chariot. Ada seseorang, depannya ada singa hitam sama putih. Dikonfirmasi sama kartu 5 koin ya. Itu ada 5 pentacles sama seorang sedang membawa tongkat, kelihatannya sakit ya. Sama perempuan rada tua, dan sekali lagi ini 5 koin ini seperti berada di dalam belakang kaca ataupun di dalam ruangan ini ya.
Kalau saya tangkap energi dari sahabat Pisces ya tentang seputar keuangan. Di sini kelihatannya ada sedikit permasalahan ya, mungkin bagi kalian ini seputar keuangan, entah secara mungkin secara bisnis atau secara penjualan. Intinya di sini apa ya, yang bernafaskan ataupun yang berbau tentang jadilan masalah keuangan. Nah, ini sedang bermasalah di sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini jelas muncul dejariat. Dejariat itu artinya apa? Artinya ketika kalian ada masalah ya, itu apa ya, jangan pernah bimbang kalau bisa. Jangan pernah ragu. Ambil salah satu keputusan itu. Ketika kalian merasakan kok di keuangan saya, di faktor keuangan kok sedang lagi ada masalah, mungkin banyak hambatan ya, mungkin banyak sendatan-sendatan, kurang bisa lancar ya. Nah, ini ketika kalian merasakan seperti itu, sebaiknya ambil salah satu keputusan, langkah yang baik, mana yang harus diperbaiki ataupun mana yang harus kalian ambil ya, agar apa? Agar bisa stabil lagi. Jadi jangan ragu sobat di sini. Ketika kalian ragu untuk mengambil sebuah keputusan ya, untuk bisa menjalankan ide kalian, di sini akan ada suatu ketidakjelasan gitu loh. Ya. Ketika kalian dalam masalah terus tidak mau mengambil salah satu keputusan, otomatis kan tidak ada kejelasan di sini. Tidak akan bisa menemukan kestabilan di situ. Nah, makanya di sini kan tergambarkan singa hitam sama putih. Sekali lagi, ketika kalian ada masalah, ya ambil. Contoh misalkan kalian pilih singa putih, jalan kanan, ya ambil. Ketika kalian pilih singa hitam, jalan kiri, ya ambil. Mana yang langkah terbaik, itulah yang harus kalian ambil suatu sikap. Jangan takut, ya. Maksudnya itu jangan takut untuk menentukan sebuah pilihan lah di sini. Jangan takut untuk mengambil sebuah langkah. Karena kalian ada suatu keberhasilan coba. Nah, seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 pentakel. Ini artinya apa? Di sini artinya bahwa jelas ya. Saya tadi mengatakan keuangan sahabat Pisces ini kelihatannya masih sedikit bermasalah, masih ada masalah lah seputar keuangan. Ini jelas karena konfirm juga mengatakan 5 pentakel. Artinya apa? Artinya di sini masih banyak hambatan gitu loh. Ya. Masih banyak halangan di sini. Betulnya rezeki kalian lancar di sini ya Pak. Gitu loh, saya ada 5 koin. Cuman kan 5 koin ini ibaratnya kan apa tertahan gitu loh. Di belakangnya kaca ataupun masih di dalam ruangan. Artinya apa? Artinya di dalam kehidupan kalian itu ada suatu dinding penghalang gitu. Makanya ketika kalian mengalami sebuah keterpurukan ya, kurang stabil, banyak hambatan, terkadang ada pengencelan. Ketika dapat uang pun itu serasa cepat habis ya karena memang ada suatu energi penutup di situ. Sering saya mengatakan ini pasti juga tertembak black magic di sini. Nah, gitu loh. Ketika kalian tertembak black magic itu kan ada suatu dinding penghalang. Nah, mana mungkin rezekian, kepositifan itu akan masuk dalam diri kalian, masuk dalam kehidupan kalian. Ini akan benar-benar kesulitan. Nah, makanya kartu 5 pentakel ini memberikan pesan sebaiknya sahabat Pisces sikapi itu dengan energi rasa, energi badannya ya. Jangan sampai salah jalan. Jangan sampai salah arah. Apa maksudnya jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah arah? Ya artinya sesuatu masalah itu ketika memang ini di luar logika, ya sikapi dengan suatu energi gitu loh. Netralkan. Di situ nanti akan bagus. Karena jelas di sini keuangan Pisces khususnya di 3 hari ke depan ini kelihatannya kurang bisa ada suatu kelancaran. Mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat merasakan kekurang lancaran, bisa saja di 3 hari ke depan masih kurang lancar. Ibarat orang berjalan itu tertati-tati. Nah, ibarat kalian mendapatkan rezeki pun sama gitu loh, tidak imbang gitu loh. Terkadang ada suatu pemasukan itu cepat habis. Pemasukannya kecil, kebutuhan kalian lebih tinggi. Nah, seperti itu sobat. Ya. Jadi harap disikapi dengan energi rasa. Biar bagus ini langkah ke depannya Pisces. Seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, seputar asmara Pisces ya. Situasi kondisi saat ini ataupun yang sedang kalian rasakan di sini, kelihatannya di sini Pisces apa ya? Saya mendapatkan petunjuk ini 50-50 ya. Jadi 50% insya Allah Pisces akan adanya suatu kebahagiaan kembali. Ketika ada suatu masalah itu akan bisa damai, akan bisa dingin lagi. Nah yang 50% satunya lagi sobat, kelihatannya Pisces masih adanya suatu renungan gitu.
Artinya apa? Artinya di situ masih ada suatu proses yang harus kalian benahi untuk bisa menuju tahap stabil. Ya seperti yang saya contohkan mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan dan lain-lain. Yang 50% energinya stuck, masih tertahan energinya. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi, apapun itu kalian sendiri yang meresonetkan gitu loh. Misalkan di 3 hari ke depan, Senin, entah Selasa, entah Rabu, ketika kalian ada masalah, terus di hari-hari tersebut kalian menemukan solusi dan itu akan bisa damai lagi. Nah, itu bagus, berarti apa? Berarti kalian masuk di dalam 50% yang bagus, yang penuh keberuntungan di sini. Nah, ketika kalian di 3 hari ke depan, entah Senin, entah Selasa, entah Rabu, itu masih masih apa ya, masih bergejolak, masih penuh pemikiran, masih belum bisa damai sama pasangan. Nah, berarti kalian masuk 50% yang kurang bagus. Artinya apa? Artinya di situ harus ada penetralan. Karena di situ ada suatu energi yang menyebabkan asmara kalian kacau. Itu berarti yang 50% loh ya, yang kurang baik. Seperti itu ya. Jadi basis harus benar-benar apa ya, harus benar-benar dijaga lah suatu keasmaraan itu ketika kalian sudah kembali pulih. Seperti itu ya. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, di sini insya Allah komunitas terbesar basis ini akan bagus. Jadi bukan 50-50 di sini. Jadi sekali lagi komunitas terbesar kalau masalah pekerjaan ataupun karir insya Allah basis akan menemukan sebuah kebahagiaan, menemukan sebuah katakanlah keberuntungan lah, minimal pencapaian target lah. Nah, minimal tidak ada suatu masalah di situ. Ya. Sekali lagi biar tidak bingung, sering saya mengatakan sobat, apa sih itu komunitas terbesar, komunitas terkecil? Ini saya kasih contoh, itu sering saya sudah kasih tahu. Misalkan ada 100 orang yang mempunyai Yodak Basis. Nah, ini yang 85 orang ini akan diuntungkan. Nah, itulah yang saya maksud komunitas terbesar. Itu kalian akan diuntungkan komunitas terbesar di sini. Nah, sisanya itu kan sedikit. Nah, berarti komunitas terkecil. Nah, seperti itu sobat ya, biar kita tidak bingung, biar bisa untuk memahami. Jadi sekali lagi untuk masalah pekerjaan ataupun karir basis komunitas terbesar akan diuntungkan. Ya, tetap seperti biasa rasionalkan sendiri-sendiri. Ya, di dalam 3 hari tersebut entah Senin, entah Selasa, entah Rabu. Di situ kalian menemukan kebaikan atau tidak. Ada suatu perubahan ataupun ada kejutan-kejutan atau tidak. Ketika kalian menemukan kejutan-kejutan, minimal ada suatu perubahan, minimal ada pencapaian target, berarti kalian masuk komunitas terbesar sobat. Nah, ketika kalian masih bermasalah mulai dulu ataupun kemarin, susah berkembang, banyak hambatan, banyak konflik, nanti kalian masuk komunitas terkecil dan itu jelas ada hubungannya nanti di situ. Kalian ini sebagian ini yang komunitas terkecil ini tertutup gitu loh. Nah, seperti itu ya. Nih, kalau di faktor keuangan ya, di sini jelas ya. Basis juga bisa dikatakan di sini komunitas terbesar ini merasa kurang diuntungkan ini. Tetapi komunitas terkecil, kalian yang diuntungkan akan menerima keuangan, akan mendapatkan keuangan. Nah, bagaimana dengan komunitas terbesar? Komunitas terbesar yaitu masih banyak hambatan, mungkin kalian harus mengambil salah satu keputusan di sini. Nah, seperti itu ya. Makanya saya tadi mengatakan kenapa kok ada yang kesulitan di asmara, ya. Meskipun komunitas meskipun 50-50 ya kalau untuk asmara ya. Nah, seperti itu. Ya memang kalian tertembak di keuangan, larinya di asmara. Seperti itu ya. Nah, sama kalau di pekerjaan ini kenapa ya bisa dikatakan komunitas terkecil sangat sulit nantinya. Akan banyak hambatan jelas. Ini memang kalian tertembak di keuangan, lari di pekerjaan. Cuman di sini apa ya yang menjadi sebuah pertanyaan, sahabat basis ini kelihatannya komunitas terbesar ini masalah keuangan ini banyak suatu masalah ya, masih banyak hambatan, masih banyak keterpendingan di sini. Karena bagaimana mungkin itu rezekinya masuk karena memang di dalam diri kalian ada suatu dinding penghalang sobat. Nah, setelah saya deteksi sih seperti itu. Jadi jelas ya, sekali lagi situasi kondisi untuk asmara basis 50% 50%. Untuk masalah pekerjaan sekali lagi situasi kondisinya yang kalian rasakan saat ini kelihatannya ini komunitas terbesar ini masih diuntungkan lah. Gitu. Minimal tidak ada masalah, minimal akan ada sebuah kabar ataupun kejutan. Seperti itu ya. Nah, untuk situasi dan kondisi seputar keuangan rezeki bagaimana sahabat basis ini jelas kalian yang diuntungkan cuman komunitas terkecil saja, komunitas terbesar ini
masih banyak halangan ya. Itu pun yang komunitas terkecil yang diuntungkan, katanya kalian sudah pernah di netral di sini. Saya tadi menangkap sebuah petunjuk seperti itu secara terawangan ya. Seperti ada bantuan energi di situ. Nah, mungkin pernah kalian netralkan sendiri, entah sama orang lain, entah sama saya. Kelihatannya benar-benar yang komunitas terkecil saja ini yang akan diuntungkan. Bisa bisa aja ada suatu tembakan rezeki yang mengena sama kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi saran saya PSIS, apapun itu ya, ketika sudah kalian resonetkan seperti yang sudah saya katakan cocok yang mana. Nah, ketika memang ada suatu masalah, ada suatu ganjalan ini kok di luar logika, ya alangkah baiknya segera dinetral sebelum habis-habisan. Karena jangan sampai kita itu dirugikan besar-besaran secara materi. Itu loh. Karena sudah banyak sekali yang konsultasi dari yang mempunyai sahabat basis itu banyak sekali juga gitu. Ya. Adanya suatu pembiaran akhirnya apa? Merasa habis-habisan dia, entah secara materi, asmara, pekerjaan, kesehatan, keuangan ini terkontaminasi gitu loh. Banyak sebuah problem-problem akhirnya semakin hari semakin terpuruk. Nah, jangan sampai sahabat basi seperti itu ya. Segera dinetral ini biar keuangannya bagus. Saya menangkap di sini sebetulnya banyak loh roda-roda keberuntungan nih yang menghantam basis. Ya cuman ya sangat disayangkan komunitas terbesar. Ini yang menembak basis ini. Yang komunitas terkecil itu bagus. Ya meskipun demikian, semoga yang tetap yang baik-baiknya, entah itu 50% yang baik, entah itu komunitas terkecil ataupun komunitas terbesar, intinya ke arah yang baik. Semoga itu mengena sama semua sahabat saya yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Semoga yang buruk-buruknya itu tidak mengena sama kalian. Itu doa saya seperti itu, ya. Oke ya, untuk sahabat basis, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan dasar doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah. Jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beda dari saya, intinya percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak sobat. Ini kan luas general rating. Nah, di segmen terakhir yang saya selalu mengatakan, ketika kalian datang masalah dan itu di luar logika, jangan dibiarkan, segera selesaikan biar tidak semakin hari semakin terpuruk ya. Bagaimana cara untuk mengatasi yang mudah? Kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa ya. Dan kita harus ikhtiar. Ketika kalian nasib kalian ingin baik, ikhtiarkan ya. Ketika sudah ikhtiar ya jangan lupa kalian harus apa ya istilahnya tuh semangat berjuang dan tetap berdoa. Itu saja pesan saya, semoga bisa sukses. Oke ya, untuk sahabat basis mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat basis harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.